Hipni Melin mendatangi Bawaslu menjelang gugatan keputusan KPU Lampung Selatan. Disnatalis ke-55 Universitas Lampung digelar sesuai protokol kesehatan. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam program iNews Lampung. Program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Tim Hipni Melin mendatangi Bawaslu Lampung Selatan sebagai persiapan rencana gugatan ke KPU setempat. Hari ini merupakan batas pengajuan gugatan terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan Hipni Melin sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Berencana akan mengajukan gugatan sengketa Pilkada Lampung Selatan, anggota tim pemenangan bakal calon bupati wakil bupati Lampung Selatan, Hipni Melin Haryani Wijaya, mendatangi kantor Bawaslu. Kedatangan mereka terkait dengan rencana gugatan tim Hipni Melin. Anggota tim pemenangan bakal calon bupati wakil bupati Lampung Selatan, Hipni Melin, mendatangi kantor Bawaslu Lampung Selatan. Tim Hipni Melin yang diwakili oleh Budi Setiawan mendatangi Bawaslu langsung diterima oleh anggota Bawaslu Lampung Selatan. Tidak sampai 1 jam, Budi Setiawan berada di kantor Bawaslu yang beralamat di Kota Kalianda, Lampung Selatan itu, kemudian langsung keluar ruangan kantor Bawaslu. Menurut Budi Setiawan, kedatangan dirinya ke kantor Bawaslu Lampung Selatan untuk berkonsultasi tentang rencana tim pasangan Hipni dan Melin yang akan mengajukan gugatan. Terkait dengan gugatan, Budi masih merahasiakan hal tersebut karena hal tersebut akan disampaikan oleh tim kuasa hukum pasangan Hipni dan Melin. Wakil dari tim email dan tim advokasi hukum untuk berkonsultasi apa-apa yang perlu kita siapkan untuk mengajukan gugatan. Kapan rencana mengajukan gugatan? Insya Allah hari Senin, jadi waktunya panjang. Berarti baru sebatas konsultasi dulu nih Bang? Ya, baru konsultasi. Apa ini menjadi titik berat kita untuk menyampaikan gugatan? Oh, nanti ada tim yang lebih mengasih itu. Jadi Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah 1 KPUD Lampung Selatan tidak meloloskan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni dan Melin. Pasangan ini tidak ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan saat menggelar rapat pleno menetapkan calon kepala daerah Lampung Selatan. Pasangan Hipni Melin tidak lolos dinilai oleh KPU karena tidak memenuhi syarat sebagai calon akibat tersandung kasus hukum. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Lampung Selatan, Wazaki, membenarkan jika kedatangan tim Hipni Melin Haryani Wijaya ke Bawaslu untuk berkonsultasi. Mereka berencana mengajukan gugatan terkait keputusan KPU Lampung Selatan yang tidak meloloskan Hipni Melin. Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Lampung Selatan, Wazaki, menjelaskan bahwa kedatangan tim Hipni Melin Haryani Wijaya ke Bawaslu untuk berkonsultasi tentang rencana pengajuan gugatan. Tim Hipni Melin Haryani Wijaya akan menggugat keputusan KPU Lampung Selatan yang menetapkan pasangan Hipni Melin tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Bawaslu Lampung Selatan akan meminta pendampingan kepada pihak Bawaslu Provinsi untuk menangani gugatan tersebut. Bawaslu Lampung Selatan juga akan menghadirkan saksi ahli apabila dibutuhkan. Sesuai Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, bahwa waktu gugatan yang akan diajukan oleh penggugat yakni 3 hari kerja. Oleh karena itu, untuk pasangan Hipni Melin Haryani Wijaya, apabila akan mengajukan gugatan batas akhir yakni hari Senin tanggal 28 September 2020 mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.
Ada di Perbawaslu 2 2020, semua di situ sudah ada. Sudah ada. Apa bang salah Salah satunya? satunya aja poinnya. Ya, materi gugatannya adalah keputusan KPU. Yang hukumnya itu. TMS itu ya. Itu terutama yang menjadi syarat. Itu setelah diterima itu putusannya berapa hari itu? Prosesnya tuh bang. Kan kita nanti kita proses dulu, kemudian nanti perbaikan ke 3 hari. Perbaikan 3 hari. Ya, kemudian 3 hari kerja kita perbaikan, kemudian kalau ada yang perbaikan, selanjutnya nanti akan kita plenokan oleh 5 orang pimpinan Bawaslu. kabupaten untuk dilanjutkan sidang tertutup. Sidang. Sebelumnya, keputusan KPU Lampung Selatan dengan tidak menetapkan bakal calon Hipni dan Melin Haryani Wijaya sebagai calon bupati dan wakil bupati lantaran Melin pernah terjerat kasus hukum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tahun 2015. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan rapat pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Lampung Selatan tidak meloloskan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan Hipni dan Melin Haryani Wijaya sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Lampung Selatan. Pasangan Hipni Melin tidak lolos karena tidak memenuhi syarat sebagai calon akibat tersandung kasus hukum. Keputusan KPU Lampung Selatan dengan tidak menetapkan bakal calon Hipni dan Melin Haryani Wijaya sebagai calon bupati dan wakil bupati lantaran Melin pernah terjerat kasus hukum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tahun 2015. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan rapat pleno penetapan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan Hipni Melin tidak memenuhi syarat peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 pasal 4 ayat 2A yang berbunyi, syarat tidak pernah terpidana dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam 5 tahun penjara atau yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Sedangkan terhitung saat pendaftaran Melin Haryani Wijaya baru 4 tahun menjalani saat menjadi mantan terpidana. Nomor 9 juga dijelaskan di pasal 4 ayat 2D bahwa jangka waktu 5 tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon. Jadi pada saat pendaftaran tanggal 4 September tahun 2020 Ibu Melin baru menjalani 4 tahun 10 hari sebagai mantan terpidana. Bawaslu Lampung Selatan memberikan waktu selama 3 hari kerja kepada Bapaslon Hipni Melin untuk melakukan pengaduan yang kemudian menjadikan hal tersebut sebagai kasus persengketaan. Kalau memang nanti ternyata calon merasa tidak sesuai dengan hasil dari KPU, dia bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Sengketa proses Bawaslu. Iya, tapi betul Ketua ada salah satu calon yang tidak lolos. Iya, hasil berkasnya begitu. Ada satu calon atas nama Hipni Melin. Ketua mohon izin bisa dijelaskan terkait proses persengketaan di Bawaslu seperti apa tahapannya Ketua? Sengketa proses pemilu dia bisa mengajukan ke Bawaslu 3 hari kerja. Artinya kan hari ini penetapan bisa mulai dari besok sampai dengan 3 hari ke depan. Jadi hanya 3 hari ya? Jadi Kamis, Jumat, dan Senin hari kerja. Diketahui sebelumnya KPU Lampung Selatan telah menetapkan 1 dari 3 paslon, yakni pasangan Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa untuk maju ke Pilkada. Sedangkan untuk pasangan Tony Eka Chandra dan Antoni Imam akan ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 mendatang. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Disnatalis ke-55 Universitas Lampung digelar sesuai protokol kesehatan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Universitas Lampung merayakan Disnatalis ke-55 tahun 2020. Pelaksanaan Disnatalis diawali dengan agenda rapat luar biasa Senat dan ditutup dengan pengumuman bagi pemenang lomba pada rangkaian kegiatan. Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting lain seperti Gubernur Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, dan pejabat daerah lainnya. Disnatalis Unila diawali dengan rapat luar biasa Senat, kemudian dilanjutkan pembacaan pelaporan Rektor Unila, sambutan Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi, serta orasi ilmiah oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui video conference. Tema Disnatalis bersinergi dan berinovasi demi negeri. Diimplementasikan dengan membangun sinergitas internal melalui inovasi tata kelola manajemen keuangan dan perencanaan, di samping membangun sinergitas dengan eksternal. Sinergi dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa tentu juga menjadi sangat amat relevan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Lampung. Disnatalis juga diisi dengan pemberian penghargaan antara lain bagi Purna Bakti. Dari Bandar Lampung, Gunawan Syahreza, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Pemkot Metro mengerahkan Satgas Gabungan COVID-19 untuk memantau pelajar dan ASN yang berada di rumah. Satgas Gabungan COVID-19 terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP setempat. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan serupa ini yang selanjutnya. Wali Kota Metro Ahmad Pairin menegaskan akan menindak tegas ASN yang ketahuan keluyuran tanpa izin pimpinan. Selama pandemi COVID-19, ASN yang bekerja dari rumah tidak diizinkan untuk berada di luar tanpa izin atau keperluan yang jelas. Hal yang sama juga terjadi untuk para pelajar. Pemkot setempat meliburkan kegiatan belajar tatap muka sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Kegiatan belajar dilakukan secara daring untuk mencegah munculnya klaster sekolah. Kebijakan ini diambil Pemkot Metro dengan tujuan untuk memastikan para ASN dan pelajar tidak berkeliaran ataupun malah pergi berlibur. Wali Kota Metro Ahmad Pairin mengatakan jika ada ASN yang tertangkap sedang keluyuran akan diberikan sanksi yang tegas. Jadi bagi kawan-kawan Pairin menghimbau ASN yang bekerja dari rumah untuk tidak pergi tanpa kepentingan jelas. Saat pandemi COVID-19, lebih baik berada di rumah jika memang tidak memiliki kepentingan. Kalaupun harus keluar rumah, ASN minta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua itu dilakukan pemerintah Kota Metro sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Dan tidak saya sebutkan timnya yang mana. Jadi bagi kawan-kawan saya, anak-anak SD, anak-anak SMP, lebih-lebih ASN yang nanti terjaring dengan operasi ini, saya dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat, jangan sampai kawan-kawan saya nantinya ada yang keluyuran kemana-mana sehingga justru terjaring oleh tim kami yang terdiri dari 5 tim dan tidak saya sebutkan timnya yang mana, tetapi dari 35 tim ini punya tugas masing-masing. Yang 30 tim adalah punya tugas untuk sosialisasi masalah corona dan yang 5 tim menyangkut evaluasi masalah kebijakan pemerintah daerah. Yang pertama, membuat anak-anak kita belajar di rumah. Yang kedua, ASN untuk kerja di rumah masing-masing. Kebijakan ini merupakan langkah untuk menekan kasus COVID-19 di Metro. Hingga saat ini sudah terdapat 26 kasus COVID-19 di kota pendidikan ini. Terakhir, seorang warga Metro yang bekerja sebagai ASN di Pemkab Lampung Tengah terkonfirmasi COVID-19. Setelah menjalani tes swab, Satgas Sosialisasi COVID-19 itu merupakan gabungan antara TNI, Polri, Satpol PP, dan tim kesehatan. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Wali Kota Metro Ahmad Pairin menghadiri apel penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung.
Wali Kota Metro Ahmad Pairin menghadiri apel penegakan protokol kesehatan meski hujan mengguyur. Dalam apel juga terungkap jika Pemkot Metro akan menjatuhkan sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Terima kasih dan sampai jumpa. Perhatian, siap! Pemerintah Kota Metro menggelar apel penegakan protokol kesehatan menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudara. Apel gabungan melibatkan 640 personel. Seluruh personel terdiri dari anggota TNI, Polri, dan Satpol PP. Apel penegakan protokol kesehatan berlangsung di pertigaan lampu merah Jalan Ahan Nasution, depan Masjid Taqwa Metro. Wali Kota Ahmad Pairin memimpin kegiatan tersebut. Dia tetap melanjutkan kegiatan apel penerapan disiplin protokol kesehatan, meski di tengah guyuran hujan. Kita tahu Sesuai Perwali nomor 39 tahun 2020, setiap individu yang tak mematuhi protokol kesehatan bakal menerima sanksi sosial. Sanksi sosial yang dijatuhkan berupa menyapu jalan, membersihkan masjid hingga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan Pancasila. Sementara bagi perusahaan maupun pelaku usaha yang melanggar Perwali dikenakan sanksi teguran hingga pembekuan sementara izin usaha. Tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 telah menyiapkan database bagi setiap pelanggar protokol kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat memasuki adaptasi new normal COVID-19. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita Dalam Perwali 39 berupaya sehingga kasus ini tidak menyebar sampai dengan lebih banyak lagi ya, cukup 21 dan yang meninggal 3, mudah-mudahan cukup itu. Kita akan berusaha supaya semua lapisan masyarakat bisa mencegah COVID-19. Kalau hanya pemerintah daerah, hanya Polres, hanya Kodim, hanya Pol PP yang mencegah itu tidak akan bisa. Jadi yang mencegah adalah semua lapisan masyarakat Kota Metro, termasuk insan pers seperti kawan-kawan saya ini juga punya kewajiban untuk kita bersama-sama mencegah. Bahwa konsep Perwali ini adalah bukan untuk melakukan penekanan kepada masyarakat menakut-nakuti, tidak. Pasti saja di lapangan itu akan ada kendala-kendala. Jika ada kendala seperti itu, tetap kita akan melaksanakan persuasif. Ingat bahwa ini adalah bukan kepentingan kami selaku aparat penegak protokol kesehatan, tetapi ini adalah kepentingan mereka. Justru disitulah mitigasi yang sesungguhnya, kita membangun kesadaran masyarakat. Ini aja hanya sebagai pressure saja. Laksanakan ini, siapa lagi yang akan melaksanakan itu? Untuk pelanggarnya dicatat di database apa gimana itu Pak? Kalau ada yang pelanggar, kita ada database apa gimana itu? Database-nya nanti akan disimpan di cloud. Sementara itu jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Metro kembali bertambah. Hingga Minggu 27 September 2020, kini berjumlah 26 orang. Penambahan pasien positif COVID-19 tersebut berasal dari seorang ASN. Pasien berinisial PU, 47 tahun asal Metro Barat. Pasien dinyatakan positif setelah menjalani swab pada tanggal 22 September. Sebelum dinyatakan positif, PU kerap melakukan kunjungan dinas tiap kecamatan di Lampung Tengah bersama Ketua PKK Lampung Tengah pada awal September. Kemudian usai kegiatan, PU merasakan demam tidak kunjung reda selama sepekan.
Saat ini Pemkot Metro dan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan koordinasi untuk melakukan tracing kepada orang yang pernah kontak dengan pasien, termasuk tim penggerak PKK di Lampung Tengah. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra seputar iNews Lampung melaporkan. Laporan selesai. Mari tempat.